Adat istiadat bisa menjadi hukum. Salah satu kasus misal begini. Misal kita ada dua orang perempuan, kakaknya sudah menikah, sementara kita mau menikahi adiknya, dan kita bingung berapa mahar yang mesti kita berikan kepada adiknya. Maka dalam hukum fikih, al-adah muhakkamah, kebiasaan dalam satu daerah itu bisa berubah menjadi hukum syariat. Maksudnya apa? Disesuaikan dengan yang telah diterima oleh kakaknya. Misalnya kakaknya dulu dikasih mahar 100.000, maka kurang lebih segitu mahar yang mesti kita berikan. Misal dulu maharnya 1 juta, segitu juga yang mesti kita berikan. Salah satunya lagi, yang dimaksud al-adah muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi hukum. Kewajiban memberi nafkah kepada istri. Berapa nafkah yang mesti kita berikan kepada istri? Sebulan misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau 500.000 sebulan misalnya. Maka hal ini ditentukan pada al-adah muhakkamah. Di wilayah itu rata-rata kebutuhan harian dan bulanan itu berapa? Itu disesuaikan. Maka beda antara kewajiban memberi nafkah seorang istri yang hidup di perkotaan dengan nominal nafkah seorang istri yang hidup di pedesaan. Beda kewajiban nafkahnya. Ketentuan hukumnya adalah al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Salah satu contoh lagi. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, kalau kita jual beli itu harus ada ijab qabul, seperti kita menikah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama bla 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 dengan mahar. Saya terima nikahnya putri bapak, panjang. Dalam mazhab Syafi'i, akad jual beli itu tidak sah tanpa ada ijab qabul. Misalnya, saya beli motor ke Pak Imam misalnya. Pak Imam selaku pemilik motor harus mengatakan kepada saya jual motor ini kepada Anda 1 juta. Harus jelas. Harus mengatakan saya jual motor ini kepada Anda, dan nominalnya harus disebut 1 juta. Dan saya sebagai yang membeli harus menjawab, saya beli motor ini dari Anda 1 juta. Harus seperti itu. Masalahnya adalah hal itu bisa diterapkan kalau dalam transaksi yang besar. Misalnya jual beli motor, mobil, rumah. Tetapi kalau kita ke minimarket, belanja 1 keranjang, pasta gigi, saya jual ya, saya beli dengan harga. Saya jual, dimarah sama yang antri belakang. Gak ada yang mau jadi kasir. Melanggar dari mazhab Syafi'i, jelas melanggar. Karena mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak sah. Tapi apakah ini keliru? Tidak. Karena prinsip hukumnya al-adah muhakkamah. Kebiasaan yang terjadi dalam satu wilayah itu bisa melahirkan hukum. Di mana letak adat istiadatnya, letak akad jual belinya, padahal kita nggak ada ngomong, Mbak saya beli ya saya jual. Kan nggak ada ke kasir ngomong begitu. Cuma tinggal kita ngasih barang, berapa harganya, udah kita pulang. Pernah nggak ada saya jual, saya beli? Nggak ada. Di mana letak kehalalannya? Ketika misalnya aqua ditaruh di rak. Nah, letak di situ harganya Rp3.000. Ada harganya Rp3.000. Ketika kita ambil air minum ini dari rak, berarti kita sudah setuju dengan harga 3.000. Lagi, ada tisu di rak, tulisannya 10.000. Ketika kita ambil tisu ini, berarti kita sudah sepakat dengan harga 10.000. Maka di situ letak hukum fikih mengatur al-adah muhakkamah. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Ada orang yang jual beli yang menentukan harganya dengan kode, bukan dengan ucapan. Ini 1 juta, ini 2 juta, enggak. Ada satu daerah di Jawa Barat, kalau kita mau beli hewan seperti sapi, domba atau kambing, itu kita masuk ini kan satu lapangan ini kan isinya hewan semua nih kan, ada penjual ada pembeli. Kalau saya ngomong begini, saya jual 1 juta punya saya, nanti yang lain jadi rusak harga kalau terlalu murah.
Kalau terlalu mahal, nanti yang lain menaikkan harga. Maka solusinya adalah saya sebagai penjual, saya bawa kain. Bawa kain, nanti orang itu datang kepada saya, tangan dia masuk pegang-pegangan dengan tangan saya. Di dalam itu, yang mana jari-jari ini menunjukkan harga. Kalau satu begini, kalau dua begini, kalau tiga, menunjukkan harga. Sehingga kita tawar-menawar, itu tidak ada ucapan. Apakah itu sah? Secara kaedah fikih dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tetapi menjadi halal karena tidak menabrak hukum al-'adah muhakkamah. Adat istiadat bisa melahirkan suatu hukum.